Episode 281. Bagaimanapun, Yang Chen menang. Memenangkan tantangan hidup dan mati dari Tai Tianmen Li Qingchen lebih penting dari apapun. Setidaknya dalam benak Gao Yue, tantangan hidup dan mati bukanlah sebuah lelucon. Secara umum, hanya satu yang bisa bertahan. Jika Yang Chen selamat, maka semua masalah sebelum dan sesudahnya tidak akan menjadi masalah besar. Selama manusia masih hidup, masih ada peluang. Perisi dingin dan anggun, keberuntunganmu dengan wanita tidaklah dangkal. Setelah meredakan suasana gugup, Gao Yue tiba-tiba berkata kepada Yang Chen sambil tersenyum, dan ada ejekan yang jelas di matanya, kamu juga seorang master panggung jidan yang jenius. Setelah kultivasi ganda, kultivasimu pasti akan maju pesat. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tuannya dengan wajah pucat. Saat ini, dia masih menyombongkan diri tentang tuannya. Dia benar-benar terdiam. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Li Qingchen adalah keturunan penatua Li Junyu dari Pulau Abadi Giok Hijau. Saya tidak tahu masalah apa yang akan terjadi di masa depan. Setidaknya kamu masih hidup, bukan? Dari sudut pandang ini, Gao Yue jauh lebih bahagia dari Yang Chen. Dan Yang Chen tampaknya tidak memiliki kegembiraan untuk menang setelah tantangan hidup dan mati dengan master tahap dasar puncak. Kemenangan Yang Chen nampaknya sangat sederhana, namun Gao Yue melihat satu hal, yaitu Yang Chen sepertinya tidak memiliki pedang terbang yang bisa digunakan. Hanya ada pisau berbentuk aneh di tangannya yang ia miliki sejak ia mulai berkultivasi, seolah-olah ia takut orang lain tidak mengetahui bahwa ia adalah seorang algojo. Gao Yue mengambil keputusan. Ketika dia kembali kali ini, dia akan segera mengumpulkan bahan terbaik dan membuat pedang terbang terbaik untuk Yang Chen. Tidak peduli apa, dia juga muridnya sendiri, dan Gao Yue masih fokus pada pemurnian. Muridnya sendiri tidak memiliki pedang terbang yang bagus, bagaimana bisa dibenarkan? Terlebih lagi, ketua istana secara pribadi telah berjanji untuk memberi Yang Chen pedang terbang yang bagus. Namun, Gao Yue tidak bisa disalahkan. Gao Yue telah berpikir untuk memberi Yang Chen pedang terbang yang paling cocok. Sejak dia mengambil alih tugas ini, dia telah memeras otaknya, tetapi dia masih tidak dapat menentukan jenis pedang terbang apa yang dibutuhkan Yang Chen. Dari kelihatannya, pedang terbang yang paling cocok tidak harus diberikan segera, tetapi pedang terbang yang dapat bertahan dan bertarung diperlukan. Meskipun dia bahagia, tidak ada seorang pun yang akan begitu bahagia jika tiba-tiba memiliki teman kultivasi ganda, tidak peduli betapa cantiknya teman kultivasi ganda itu, tidak ada yang akan begitu bahagia. Terutama ketika Yang Chen memikirkan ekspresi dingin periplum musim dingin di masa depan, bahkan jika mereka bersama, itu akan seperti bersandar pada balok es, dan dia akan kehilangan minat pada apapun. Masalah ini harus dijelaskan ke Pulau Abadi Giok Hijau, ini hanya kesalahpahaman, tidak perlu dianggap serius. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan masih merasa lebih baik menjauhkannya. Jika tidak, akan ada Li Qingchen yang muncul hari ini. Ketika periplum musim dingin benar-benar menunjukkan kultivasinya yang mengerikan, dia tidak tahu orang seperti apa yang akan melompat keluar, itu akan menjadi masalah sebenarnya. Yang Chen bukan lagi tipe orang yang tidak tahu apa yang terjadi ketika dia mendapat bantuan dari seorang wanita cantik, jadi dia tahu bagaimana menghadapinya secara rasional. Melihat Yang Chen terlihat sangat ngotot, sebagai master dari Yang Chen, Gao Yue pun sepertinya setuju dengan keputusan Yang Chen. Dia tidak tahu kenapa, ketika dia mendengar keputusan Yang Chen, Gao Yue bahkan merasa santai. Namun, bagaimana cara menghadapinya, Istana Cunyang masih perlu bernegosiasi dengan Pulau Abadi Giok Hijau. Bagaimanapun, pihak lain memiliki dua leluhur tahap Yuanying dan seorang master tahap Jidan. Gao Yue dan Yang Chen menambahkan, sepertinya status mereka tidak setara. Kembali ke Istana Cunyang, keduanya tidak berani lalai dan langsung melapor ke kepala istana. Jika benar-benar orang Tai Tian yang menyerahkan Li Qingchen, itu akan menjadi sederhana. Masalah ini akan berakhir dengan kematian Li Qingchen, dan tidak akan ada lagi liku-liku, tetapi jika seorang tetua dari Pulau Abadi Giok Hijau mengingatnya, itu akan sedikit merepotkan. Tidak masalah, ayo selangkah demi selangkah. Yang mengejutkan keduanya adalah kepala istana tiba-tiba berpikiran terbuka tentang masalah ini. Dia melambaikan tangannya seolah tidak terjadi apa-apa, tidak peduli betapa merepotkannya, aku tidak bisa menggunakan nyawa murid Istana Cunyang untuk menyenangkan orang lain, kan? Dalam satu kalimat, nampaknya hati Yang Chen dan Gao Yue sangat hangat. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menjadi kepala sekte, dan mudah untuk membiarkan para murid merasakan perlindungan sekte tersebut. Soal pendamping kultivasi ganda, kami akan bernegosiasi. Kepala istana melanjutkan, tetapi dia segera mengambil keputusan besar, Yang Chen, perisi memang rekan kultivasi ganda yang luar biasa, sebaiknya Anda mempertimbangkannya. Dalam hal ini, Yang Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya, rekan kultivasi yang dipaksakan, Yang Chen tidak menyukainya. Untungnya, kepala istana tidak memaksanya, dan berbalik untuk membicarakan pengaturan Yang Chen. Yang Chen, selama ini, jangan keluar dan berlarian. Setelah kepala istana menghibur keduanya, dia langsung mulai menugaskan pekerjaan kepada Yang Chen. Karena kamu mengatakan bahwa kesengsaraan akan segera dimulai, kamu harus tenang dan tinggal di Istana Cunyang untuk sementara waktu. Saya telah mendiskusikannya dengan kakak senior Wang Yong, Villa Gunung Sembilan Bumi baru-baru ini kehilangan murid yang cocok, Yang Chen, pergi dan bimbing generasi muda. Petik 2. Untuk pengaturan kepala istana, Yang Chen tidak berkata apa-apa, tidak ada cara lain selain melakukannya.
Terlebih lagi, sudah waktunya dia menenangkan diri dan meningkatkan basis kultivasinya. Tentu saja, Gao Yue juga senang, setidaknya Yang Chen tidak harus berlarian terlalu berbahaya. Villa Gunung Sembilan Bumi berada di wilayah Istana Cunyang, musuh mana yang berani berperilaku kejam di sini? Kamu jujur di Villa Gunung Sembilan Bumi. Gao Yue dengan hati-hati memberitahu Yang Chen, saya akan pergi ke Ruyilen dalam waktu dekat dan menemukan beberapa bahan bagi Anda untuk menyempurnakan pedang terbang. Jangan membuat masalah lagi. Petik 2. Untuk kemampuan Yang Chen dalam menimbulkan masalah, Gao Yue tidak pernah meragukan bahwa itu akan kalah dengan kemampuannya berteman dengan orang-orang besar. Oleh karena itu, penting untuk memberi nasihat kepada Yang Chen sebelum pergi. Yang Chen tiba-tiba menantikannya. Kali ini, diperkirakan Gao Yue secara resmi akan mulai menyempurnakan pedang sinar cerah. Itu adalah salah satu dari sedikit adegan hangat dalam ingatan kehidupan sebelumnya yang tidak bisa dia lupakan sebelum dia meninggal. Menghadapi nasihat Gao Yue, Yang Chen hanya menganggukkan kepalanya dengan berat, lalu langsung pergi ke Villa Gunung Sembilan Bumi tanpa berkata apa-apa. Bukankah itu hanya sekedar meneruskan kekuatan? Dia hanya bisa melihat apakah dia bisa menemukan beberapa bayi jenius di masa depan. Tantangan hidup dan mati Li Qingchen bukanlah tantangan yang terlalu besar bagi Yang Chen. Apa yang harus dia pertimbangkan sekarang adalah kesengsaraan iblis berikutnya yang hampir melanda seluruh dunia kultivasi. Jika kesengsaraan iblis hanya untuk menghindarinya, itu akan menjadi sederhana, selama dia tidak menyentuh seni rahasia budidaya roh embrio naga. Namun, Yang Chen berpikir lebih jauh. Dalam pengepungan dan penindasan iblis berikutnya, Istana Cunyang pasti akan berpartisipasi. Pada saat itu, bagaimana menghindari kerugian besar adalah masalah yang dikhawatirkan oleh Yang Chen. Tampaknya membunuh Lin Changhe terlebih dahulu mungkin merupakan ide yang bagus. Episode 282. Lin Changhe, sang iblis, langsung bergegas ke alam panggung Dacheng karena seni rahasia budidaya roh embrio naga. Pada akhirnya, dunia kultivasi mengorbankan puluhan master panggung Yuanying untuk membunuh Lin Changhe, tetapi sekte-sekte besar juga menderita kehilangan vitalitas yang besar dan harus tertidur selama beberapa dekade untuk memulihkan diri sebelum mereka mulai pulih secara perlahan. Yang Chen tidak akan pernah membiarkan tragedi terakhir terulang di Istana Cunyang. Beberapa persiapan perlu dilakukan sebelumnya. Terlebih lagi, telah terjadi perubahan besar antara kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya. Yang Chen tidak tahu seberapa besar dampak kesengsaraan budidaya iblis ini. Selama kesengsaraan budidaya iblis di kehidupan sebelumnya, Penatua Huawanting dari Sekte Awan Biru masih terjerat oleh pohon anggur iblis darah dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap amukan Lin Changhe. Tapi sekarang, dengan intervensi awal Yang Chen, Penatua Hua telah berhasil menyingkirkan pohon anggur iblis darah dan memasuki tahap Dacheng. Jika Penatua Hua mengambil tindakan, apa yang akan terjadi pada Lin Changhe, Yang Chen tidak tahu. Semuanya tidak diketahui, tetapi bagi Yang Chen, hal teraman adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Sayangnya, tahap pondasi saat ini masih belum cukup. Bahkan jika itu adalah Master Panggung Jidan, di hadapan Lin Changhe yang telah dirasuki iblis, itu hanyalah sebuah hidangan, itu sebenarnya bukan apa-apa. Bahkan jika masih ada beberapa tahun sebelum meletusnya kesengsaraan budidaya iblis, bahkan jika Yang Chen mengetahui materi surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya, mustahil untuk bersaing dengan Lin Changhe hanya dalam beberapa tahun. Jika dia ingin memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dalam kesengsaraan budidaya iblis ini, yang pertama adalah mengandalkan kekuatan sekte untuk mempertahankan kekuatan sekte sebanyak mungkin, dan yang kedua adalah memiliki senjata ajaib yang bisa bermain peran pada saat kritis. Setelah pertempuran dengan Li Qingchen, Yang Chen tahu bahwa pemurnian senjata ajaib sumber kehidupan telah dimasukkan dalam agenda. Sebelumnya, karena dia baru saja membangun fondasi dan mengkonsolidasikan wilayahnya, Yang Chen tidak ingin diganggu dengan menyempurnakan senjata ajaib. Sekarang wilayahnya telah terkonsolidasi, dia secara alami harus mulai menyempurnakan. Pemilihan senjata ajaib sumber kehidupan merupakan hal yang penting bagi setiap kultivator. Ini karena harta karun kehidupan seseorang berhubungan erat dengan kehidupannya. Jika harta karun itu rusak berat, pemiliknya juga akan terluka parah. Namun, harta karun ajaib Natal lebih terhubung dengan tuannya daripada harta karun ajaib biasa. Kekuatan yang bisa mereka tampilkan setidaknya beberapa kali lipat dari harta karun ajaib biasa. Faktanya, Yang Chen sudah menentukan pilihannya. Alasan mengapa dia membawa pedang pemenggalan abadi adalah karena dia ingin memperlakukannya sebagai pedang terbang Natal miliknya. Bagian utama dari pedang abadi pemenggalan sebenarnya adalah kotak pedang yang disempurnakan oleh senior Jindan itu. Kotak pedangnya sendiri tidak luar biasa, tetapi jika jiwa pedang yang cukup kuat ditambahkan, itu bisa mencapai lompatan kualitatif. Adapun jiwa pedang, Yang Chen sudah punya ide. Jika 10 jenis pedang terbang dari mantra 5 elemen besar Yin yang semuanya dikumpulkan, pedang pemenggalan abadi akan menjadi harta sihir yang menakutkan yang bahkan akan membuat pengadilan surgawi gemetar. Tidak mudah untuk mengumpulkan 10 atribut pedang terbang, tetapi Yang Chen sudah memiliki 2 di antaranya. Salah satunya adalah Penglai Divine Wood, dan yang lainnya adalah Blood Demon Fin. Secara kebetulan, keduanya memiliki atribut kayu. Dengan kekuatan Yang Chen saat ini di tahap awal tahap pondasi, mustahil untuk menyempurnakan kayu ilahi penglai. Dengan mengandalkan api inti bumi di tubuhnya, bahkan bentuk kayu ilahi penglai pun tidak dapat diubah. Jika Blood Demon Fin dalam kondisi matang, Yang Chen tidak akan berdaya.
Namun secara kebetulan, Blood Demon Fin yang dikumpulkan Yang Chen hanyalah Blood Demon Fin muda yang telah menyerap daging dan darah master panggung Dacheng di dunia ini, cukup bagi Yang Chen untuk menunjukkan kekuatannya. Karena karakteristik dari Blood Demon Fin, hal ini juga menyebabkan pemurnian pedang terbang atribut kayu kedua, dengan karakteristik penghisap darah yang kuat, dan dapat tumbuh dengan penyerapan daging dan darah yang kuat, hingga mencapai menyerap daging dan darah Earth Immortal di dunia spiritual, itu benar-benar memasuki tahap dewasa. Setiap jiwa pedang dapat ditambahkan secara independen. Apa yang harus dilakukan Yang Chen sekarang adalah pertama-tama menambahkan pedang terbang yang disempurnakan oleh Blood Demon Fin ke dalam sarung pedang sebagai jiwa pedang pertama, dan kemudian meningkatkan pendinginan pedang pemenggalan abadi sebagai pedang terbang sumber kehidupan miliknya sendiri. Tentu saja, pemadaman pedang terbang sumber kehidupan adalah upaya jangka panjang dan tidak terputus. Apa yang Yang Chen harus lakukan sekarang adalah menjadi murid Villa Gunung Sembilan Bumi. Sekali lagi datang ke Villa Gunung Sembilan Bumi, para murid Villa Gunung Sembilan Bumi tidak asing dengan Yang Chen. Belum lagi, nama Heaven Stairway to the Top dan konfigurasi mewah dari Fierce Sun Courtyard, hanya sedikit orang di Istana Chunyang yang tidak mengenal Yang Chen, belum lagi nama kuat dari pemurnian Heaven Seizing Pill, dan bantuan samar dari tetua Hua dari Sekte Awan Biru baru-baru ini, sulit untuk tidak mengetahuinya. Apa yang membuat para murid sekte luar terkejut adalah bahwa Yang Chen, yang diketahui telah menghafal seluruh penyimpanan kitab suci di Villa Gunung Sembilan Bumi, telah menjadi murid mereka. Tidak ada orang yang lebih mengenal tempat penyimpanan kitab suci selain Yang Chen, bukan? Mungkin itu bisa menghemat banyak waktu, selama mereka bisa mendapatkan lokasi spesifik dan nama barang yang mereka butuhkan dari mulut Yang Chen. Faktanya adalah seperti yang diharapkan oleh para murid sekte luar. Kedatangan Yang Chen memang membuat perubahan besar di Villa Sembilan Bumi. Di masa lalu, ketika Chu Heng ada di sini, dia tidak melakukan yang terbaik untuk mengajar murid-murid ini, atau dapat dikatakan bahwa sebagian besar waktunya dihabiskan untuk budidayanya sendiri, dan dia hanya akan mengambil sebagian kecil dari miliknya. Waktu untuk menginstruksikan murid sekte luar. Selain itu, Chu Heng memiliki kesalahan fatal. Dia memiliki akar spiritual yang dikaitkan dengan air dan mengolah teknik budidaya yang dikaitkan dengan air. Dia tidak bisa memberikan petunjuk pada teknik budidaya unsur lainnya semudah yang dia lakukan di masa lalu. Yang Chen berbeda. Yang Chen awalnya ahli dalam seni rahasia 5 elemen Yin Yang. Tidak peduli apa jenis metode budidayanya, Yang Chen dapat memberi mereka instruksi yang akurat dan ringkas. Meski hanya beberapa kata, namun sudah cukup untuk mencerahkan orang yang dibimbing, memberi mereka pemahaman baru tentang kultivasinya sendiri. Metode budidaya atribut air milikmu ini harus lembut agar dapat menghasilkan efek yang paling besar. Jika Anda punya waktu, pergilah ke tempat penyimpanan kitab suci dan lihatlah slip giok ketiga di lantai 4 baris ke-6. Ini akan membantu Anda. Hal terpenting tentang atribut logam adalah kata, tajam. Ia tidak terkalahkan. Pegang esensi ini dan Anda akan dapat menyelesaikan masalah Anda saat ini. Pada hari pertama Yang Chen tiba, dia menjawab semua pertanyaan murid sekte luar. Yang Chen meminta setiap orang mengajukan pertanyaan, mendemonstrasikan metode kultivasi mereka, dan kemudian segera memberikan solusi yang paling sesuai. Dengan ratusan murid sekte luar, Yang Chen hanya menggunakan 1 hari untuk memberikan saran yang relevan kepada mereka masing-masing. Beberapa dari orang-orang ini memiliki pemahaman yang baik dan langsung membuat terobosan, yang mengejutkan dan menyenangkan banyak murid sekte luar. Pada akhirnya, tidak ada yang mau pergi. Mereka semua ingin mendengarkan penjelasan yang diberikan orang lain, dan mungkin mereka bisa lebih memahaminya dengan analogi. Oh ya, kamu, ada masalah dengan metode kultivasimu. Kekuatan spiritual tidak selalu bisa beredar di meridian ini. Setelah berurusan dengan murid sekte luar, semua orang hendak pergi ketika Yang Chen tiba-tiba menunjuk ke seorang pelayan yang datang dengan murid sekte luar dan berkata, selesaikan ini dan kamu bisa memasuki level berikutnya. Apakah kamu berbicara tentang aku? Pelayan yang ditunjuk oleh Yang Chen tidak pernah menyangka akan ada hal sebaik itu. Dia tertegun di tempat dan menunjuk ke hidungnya. Episode 283. Ya, itu kamu. Yang Chen mengangguk dan tersenyum pada pelayan itu. Kamu sudah memiliki kekuatan kondensasi Qi tingkat ke-7. Jika kamu dapat naik beberapa level lagi, kamu memiliki peluang untuk memasuki sekte dalam. Ketika kata-kata ini keluar, para pelayan yang datang bersama murid sekte luar untuk mendengarkan segera menjadi bersemangat. Namun, mereka tetap ingat statusnya dan tidak berani melangkahinya. Mereka hanya menatap Yang Chen dengan mata penuh harap. Di masa depan, siapapun di Villa Sembilan Bumi, termasuk Villa Pos Elegan, bisa mengajukan pertanyaan apapun kepadaku. Yang Chen berkata dengan serius, setiap 2 bulan, saya akan tinggal di Villa Sembilan Bumi dan Villa Pos Elegan masing-masing selama 1 hari untuk membimbing semua orang. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, silakan bertanya. Boom, seluruh penonton menjadi gempar. Bukankah apa yang dikatakan Yang Chen berarti bahwa bahkan para pelayan pun dapat menerima bimbingan? Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh murid-murid yang mengajarkan kultivasi sebelumnya. Di dalam Villa Yisiu dan Villa Sembilan Bumi, dibandingkan dengan murid sekte luar formal, jumlah budak hampir beberapa kali lebih banyak. Hanya saja setiap orang tidak punya kesempatan sebelumnya. Sekarang Yang Chen secara pribadi berjanji untuk memberikan nasihat, semua orang sangat gembira. Ketika para kultivator memilih murid yang cocok, mereka menggunakan metode yang sangat kejam. Pada awalnya mereka mengandalkan pemahaman dan keberuntungan.
Jika mereka berhasil, mereka akan menjadi murid sekte luar. Jika gagal, mereka akan menjadi pelayan. Hal yang sama bahkan terjadi pada murid sekte luar. Tidak ada keadilan untuk dibicarakan di sini. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka mengandalkan takdir. Mereka yang memiliki nasib dapat bertemu dengan murid yang memberikan budidaya yang cocok dan secara alami berhasil mencapai pendirian yayasan. Mereka yang tidak mau tidak bisa dipaksa. Kultivasi yang mendidik murid berubah setiap beberapa tahun. Untuk murid sekte luar ini, akan selalu ada kesempatan yang cocok untuk bertemu dengan murid yang memberikan kultivasi yang sesuai dengan atribut kultivasi mereka. Satu-satunya perbedaan adalah waktunya. Yang Chen tidak beruntung. Dia kebetulan bertemu Chu Heng sejak awal, membuatnya kesulitan di setiap kesempatan. Di masa lalu, penanaman yang mengajarkan murid-murid semuanya terspesialisasi dalam satu elemen dan hanya dapat memberikan sedikit panduan pada elemen lainnya. Belum pernah ada orang seperti Yang Chen yang mahir dalam kelima elemen. Bisa juga dikatakan bahwa ini adalah nasib dari kumpulan murid sekte luar ini. Dengan janji Yang Chen, sejumlah besar budak mulai bersemangat. Dengan bimbingan murid tutor pelatihan, mereka mungkin bisa melihat harapan untuk membangun fondasi mereka. Jika ada yang perlu menyempurnakan ramuan apapun, Anda dapat menemukan bahannya sendiri dan saya dapat menyempurnakannya untuk Anda. Setelah janji bimbingan sebelumnya, Yang Chen sekali lagi memberikan janji yang lebih mengejutkan kepada semua orang. Semua orang tahu bahwa Yang Chen juga seorang alkemis, dan telah berhasil menyempurnakan Building Foundation dan kelas 2. Begitu dia bisa menemukan bahan yang cukup, Yang Chen bisa menyempurnakan Building Foundation dan kelas 2. Pada saat itu, bukankah ada harapan besar baginya untuk mencapai Foundation Building Realm? Seluruh villa Gunung 9 Bumi dan villa pos elegan sedang gempar. Seolah-olah semua orang melihat harapan pendirian yayasan. Bahkan mereka yang sudah lama putus asa memiliki semangat yang lebih besar di mata mereka. Semua orang memikirkan sebuah kemungkinan. Saat itu, Sang Guan Feng dan Wang Yuan sepertinya sudah tidak punya harapan, jadi mereka pergi ke elegan pos villa untuk menjadi kepala pelayan. Pada saat ini, mereka semua pergi ke Fierce Sun Courtyard bersama Yang Chen. Tidak ada yang akan percaya bahwa pendirian yayasan mereka tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Sekte luar istana Cunyang sepertinya tiba-tiba muncul suasana baru. Hampir setiap orang meledak dalam keadaan berbeda. Baik itu kultivasi atau hal lainnya, sangat berbeda dari sebelumnya. Banyak budak mulai memikirkan pertanyaan apa yang harus mereka gunakan saat mereka bertanya pada Yang Chen lagi. Sebagian besar murid sekte luar yang telah menerima bimbingan dari Yang Chen mulai mencoba kultivasi baru. Ketika hari bimbingan Yang Chen sekali lagi, semua orang diberitahu pada menit terakhir. Kali ini, Yang Chen berencana untuk memahami dasar kultivasi semua orang, jadi itu akan memakan waktu sedikit lebih lama. Selanjutnya, setiap orang harus diuji secara pribadi oleh Yang Chen. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak puas. Yang Chen secara pribadi memeriksa semua orang. Ini adalah hal baik yang bahkan mereka tidak bisa minta, jadi siapa yang akan keberatan? Mereka semua menunggu dengan percaya diri, menunggu kepala pelayan Villa Gunung 9 Bumi memanggil orang satu persatu sesuai dengan daftar nama. Tentu saja, saat memanggil orang, bahkan pelayannya pun bisa menghampiri dan memberikan petunjuk di saat yang bersamaan. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika mereka datang ke sisi Yang Chen kali ini, selain dengan hati-hati membiarkan Yang Chen memeriksa kultivasi mereka, ada langkah kecil lainnya. Mereka akan meletakkan tangan mereka di atas batu kecil di tangan Yang Chen dan mengeluarkan kekuatan roh. Tidak ada yang tahu untuk apa ini, tapi tidak ada yang bertanya. Semua orang mengira ini adalah Yang Chen yang sedang menguji budidaya kekuatan roh mereka, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan kekuatan roh. Kali ini, semua orang mendapat manfaat besar dari panduan terperinci yang mirip dengan inspeksi besar-besaran. Selama mereka bisa bertanya tentang kesalahan dalam kultivasi mereka sebelumnya, arah kultivasi mereka di masa depan, dan bahkan beberapa kekurangan dalam penerapannya, Yang Chen dapat memberikan jawaban rinci dan bahkan mendemonstrasikannya saat itu juga. Penampilannya yang gagah berani membuat semua murid dan pelayan yakin dengan sepenuh hati. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Namun, mereka tidak terkejut dengan sikap Yang Chen, tetapi oleh Yang Chen yang menyuruh mereka untuk langsung beralih ke metode budidaya atribut kekuatan roh. Paman bela diri, saya memiliki akar roh bumi. Mengapa Anda ingin saya mengembangkan metode budidaya atribut kayu? Orang pertama yang mereka temui adalah murid sekte luar yang sudah berada di lapisan kelima penyempurnaan Qi. Ketika dia mendengar bimbingan Yang Chen, dia tidak berani mempercayai telinganya. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu saat ini, tapi aku bisa memberimu janji. Yang Chen tidak memberikan penjelasan rinci kepada muridnya. Dia hanya menggunakan statusnya sebagai murid pembimbing untuk meminta murid sekte luar mengubah metode budidaya suatu atribut. Saya jamin akan lebih mudah bagi Anda untuk mengembangkan metode budidaya atribut kayu dibandingkan sekarang. Juga, ketika budidaya atribut kayu Anda mencapai puncak penyempurnaan Qi, saya dapat memberi Anda pil pendirian yayasan siklus ketiga. Petik 2. Yang Chen tidak dapat menjelaskan masalah akar roh yang diperoleh, setidaknya untuk saat ini. Dia hanya bisa dengan paksa menekannya dan menjanjikan keuntungan besar pada saat yang bersamaan. Meskipun muridnya agak skeptis, dia tidak bisa menahan godaan dari pil pendirian yayasan siklus ketiga. Akhirnya, setelah berjanji untuk tidak memberitahu orang lain, dia menganggukkan kepalanya dengan berat. Di antara ribuan murid dan pelayan di Villa Yisiu dan Villa 9 Bumi, ada 14 orang.
Tidak semua akar roh bawaan dan didapat tidak cocok. Kebanyakan dari mereka sama. Beberapa akar spiritual yang diperoleh tidak sehebat akar spiritual bawaan, yang sangat langka. Rasio ini pada dasarnya normal. Setelah hampir 2 bulan, Yang Chen akhirnya selesai mengajar semua murid. Yang Chen berusaha sekuat tenaga dalam mengajar setiap murid dan pelayan. Setidaknya selama setengah tahun, selama orang-orang ini berkultivasi sesuai dengan instruksinya, tidak akan ada masalah besar. Episode 284. Ini juga memberi Yang Chen cukup waktu untuk sibuk dengan urusannya sendiri. Hal pertama yang dilakukan Yang Chen adalah pengorbanan pemurnian Life Flying Sword. Pemurnian pengorbanan dari Life Flying Sword sangat berbeda dari Flying Sword biasa. Life Flying Sword harus disimpan di lautan kesadaran dan perlahan-lahan diintegrasikan dengan roh primordialnya sendiri hingga tidak dapat dibedakan. Pemurnian pengorbanan biasa dari pedang terbang hanya dapat meningkatkan level pedang terbang kehidupan, tetapi tidak dapat dihubungkan dengan kehidupan. Pedang pemenggalan abadi, yang tubuhnya berupa kotak pedang, dibawa ke lautan kesadaran oleh Yang Chen selama 2 bulan penuh. Begitu dia memasuki lautan kesadaran, Yang Chen melihat pedang pemenggalan abadi yang telah diperbesar berkali-kali. Adegan ini sama seperti ketika Yang Chen menyempurnakan atribut kayu pil pendirian Yayasan 3 tingkat, tetapi kali ini, tidak hanya tubuhnya, tetapi bahkan tubuh pedang pemenggalan abadi memasuki lautan kesadaran. Bila pemenggalan abadi yang diperbesar memungkinkan Yang Chen melihat dengan jelas beberapa kekurangan dan kekurangan dalam proses pemurnian kotak pedang. Sayangnya, dengan keterampilan Yang Chen saat ini, masih mustahil untuk meningkatkan kotak pedang yang disempurnakan oleh master tahap puncak Jidan. Dia hanya bisa mengingat kekurangannya, lalu menemukan bahan yang bisa diperbaiki dan dipersiapkan sebelumnya. Untuk meredam Life Flying Sword, Yang Chen secara alami akan memilih Sungai Merah. Ini adalah senjata Yang Chen yang paling membanggakan dan paling tajam. Jika pedang terbang bisa membawa niat membunuh seperti itu hampir tak terkalahkan. Tanpa berpikir panjang, Yang Chen melemparkan tubuh pedang pemenggalan abadi langsung ke Sungai Merah. Penempaan pedang terbang intrinsik perlu dilakukan setiap saat, terutama di awal. Seseorang harus cukup sabar untuk menyatu dengan pedang terbang. Hanya dengan begitu seseorang dapat mengendalikan pedang terbang itu seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Jika itu hanya tanda kesadaran spiritual, atau beberapa pemurnian pengorbanan biasa, seperti seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi, itu paling banyak dapat menjamin bahwa pedang terbang akan mengenali tuannya, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan Natal Flying Sword. Dalam keadaan normal, sangat sedikit orang yang benar-benar menyempurnakan harta ajaib kelahiran mereka di tahap yayasan pendirian atau inti emas. Pertama, budidayanya masih dangkal. Kedua, pada tingkat ini, sebenarnya tidak ada harta sihir bagus yang layak untuk dikembangkan sebagai harta sihir yang mengikat kehidupan. Semua orang menunggu sampai alam jiwa baru lahir untuk dengan hati-hati menyempurnakan senjata sihir tingkat tinggi sebagai senjata ajaib sumber kehidupan mereka sendiri untuk dikembangkan dan ditempa. Sebelumnya, ada kompromi antara harta sihir kelahiran sejati dan harta sihir biasa, dan itu adalah untuk menyempurnakan harta sihir kuasi kelahiran. Kekuatannya lebih besar dari harta sihir biasa, tapi tidak sekuat harta sihir kelahiran sejati. Karena bersifat kompromi, maka pendinginan tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi. Tentu saja, harta ajaib itu sendiri tidak bisa secanggih itu. Secara alami, tingkat integrasi dengan kesadaran spiritual tidak akan sedekat harta ajaib kelahiran yang sebenarnya. Namun, meskipun itu adalah harta sihir semu, jika rusak parah, itu akan menyebabkan kesadaran spiritual pemiliknya rusak. Sebelumnya, Yang Chen telah membunuh Chu Heng, Li Qingchen dan lainnya, yang disebut harta ajaib kelahiran adalah harta ajaib kuasi kelahiran semacam ini. Yang Chen tidak mau membuang energinya untuk harta sihir yang berlebihan. Bahkan jika Yang Chen beralih dari yayasan pendirian ke tahap inti emas dan kemudian ke tahap Yuanying tanpa liku-liku apapun, itu akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun. Dan ratusan tahun ini sudah cukup bagi Yang Chen untuk menyempurnakan harta sihir kelahiran aslinya setidaknya beberapa tingkatan. Tidak ada yang akan menggunakan harta ajaib yang tidak dapat ditingkatkan dan disempurnakan sebagai harta ajaib kelahiran, Yang Chen juga sama. Sarung pedang itu sendiri adalah harta ajaib yang bisa ditingkatkan. Jika itu diintegrasikan dengan jiwa pedang, kekuatannya tidak akan terbayangkan oleh Yang Chen. Untuk hal sepenting itu, Yang Chen tentu harus berhati-hati. Meskipun tidak ada basis budidaya tahap Yuanying, integrasi sebenarnya dari harta ajaib kelahiran dan diri sendiri masih bergantung pada kesadaran spiritual. Untuk menyelesaikan penempaan kesadaran spiritual paling dasar, Yang Chen perlu membenamkan sarung pedang di sungai berdarah di lautan kesadarannya selama beberapa dekade untuk dapat menyelesaikan penyelesaian awal. Ini juga berarti bahwa sungai berdarah di lautan kesadaran Yang Chen, dalam beberapa dekade ini, jika tidak ada kecelakaan, ia tidak akan dapat menggunakan kekuatan sungai berdarah untuk menyerang. Kecuali jika serangan musuh seperti Wan Qian dan yang lainnya, dan mengambil inisiatif untuk memasuki lautan kesadaran Yang Chen. Serangan terakhir yang dilakukan Wan Qian dan murid-muridnya membuat Yang Chen menyadari bahwa sejak kelahirannya kembali, dia telah mengabaikan banyak aspek, terutama dalam hal kewaspadaan. Dia selalu berpikir bahwa karena memiliki sungai berdarah yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di dunia ini, dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Ini adalah hal yang sangat berbahaya.
Belum lagi Wan Qian, di bawah teriakan terakhir Guan Yuying, jika Guan Yuying tidak menahan sedikit hukuman pada saat itu, tetapi mentalitas membunuh, Yang Chen mungkin terbunuh dalam pertemuan tatap muka, di mana dia akan melakukannya. Kesempatan untuk mengendalikan Guan Yuying nanti. Mewaspadai adalah satu hal, tetapi berhenti mengandalkannya terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan dirinya membentuk reaksi naluriah semacam itu adalah hal lain. Yang Chen lebih suka mulai mengembangkan kebiasaan ini ketika menghadapi kemungkinan musuh tingkat rendah mulai sekarang, daripada berpikir untuk mengasah tombaknya ketika menghadapi musuh yang kuat setelah naik. Sambil kehilangan ketergantungannya, dia juga bisa menyempurnakan harta ajaib kelahirannya. Kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu, Yang Chen tidak akan melewatkannya. Sambil melepaskan ketergantungan utamanya, itu juga berarti Yang Chen harus memiliki cara baru untuk menyelamatkan nyawa. Kebetulan pohon anggur iblis darah memberikan kemudahan ini. Pohon anggur iblis yang kuat yang dapat menjebak Hua Wanting selama ratusan tahun setidaknya dapat memberi Yang Chen secercah kehidupan ketika menghadapi musuh yang kuat. Di bawah tahap Yuan Ying, selama Yang Chen bisa waspada pada waktunya, dia bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Adapun master yang lebih kuat, jika master sebenarnya dari tahap Dacheng ingin membunuh Yang Chen, bahkan jika Yang Chen memiliki sungai berdarah, itu akan sia-sia. Yang Chen tidak selalu siap untuk meletuskan sungai berdarah untuk menghalangi dunia. Entah kapan seseorang bisa membuat Yang Chen menghilang dengan satu pukulan. Yang Chen juga menantikannya sekarang. Seberapa kuatkah pedang terbang yang ditempa oleh lautan kesadaran yang dikembangkan oleh seni rahasia tiga kemurnian dan niat membunuh dari tahap pemenggalan abadi? Tentu saja, dengan benda spiritual seperti anggur iblis darah, Yang Chen tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Selama menjadi murid, Yang Chen dapat memurnikan pokok anggur utama dan sebagian kecil dari akar utama pokok anggur iblis darah menjadi embrio pedang dari pedang terbang kayu kedua. Pedang terbang yang terbuat dari embrio pedang ini akan menjadi salah satu jiwa pedang dari pedang pemenggalan abadi. Kemampuan mengisap darah yang kuat dari tanaman anggur iblis darah akan menjadi fitur terbesar dari pedang terbang ini dan kekuatan yang paling menakutkan. Ketika pedang terbang ini terbentuk, pedang pemenggalan abadi akan memiliki kemampuan yang mengerikan sehingga bahkan para master tahap Yuan Ying dan tahap Dacheng pun akan terintimidasi. Jika dia bisa membunuh beberapa dewa bumi dan menyerap daging dan darah mereka setelah naik ke dunia spiritual, pedang terbang akan tumbuh menjadi senjata menakutkan yang bahkan akan mengejutkan para makhluk abadi. Episode 285. Terakhir kali Yang Chen menanam kayu ilahi penglai di taman obat, bahkan ruang taman obat mengalami perubahan yang luar biasa. Namun setelah menanam Blood Phantom Fin, tidak ada perubahan yang terlihat jelas, yang membuat Yang Chen bingung untuk beberapa saat. Namun kemudian, Yang Chen memahami bahwa kebun obat botol asli sebagian besar ditanami tanaman kayu kedua herba. Itu adalah dunia spesies kayu kedua. Bahkan jika itu adalah benda suci spesies kayu kedua, itu tidak akan menyebabkan perubahan kualitatif untuk saat ini. Namun, dengan pohon anggur hantu darah, kebun obat botol Yang Chen sama amannya dengan Gunung Tai bahkan tanpa perlindungan formasi pedang kubah. Sebelum mengetahui cara menangani pohon anggur hantu darah, tidak ada yang bisa masuk ke taman obat dan selamat. Menanam pohon anggur hantu darah setara dengan memiliki pengawal alami. Bahkan jika itu Yang Chen, jika dia ingin memasuki taman obat sekarang, dia harus bersiap untuk mencegah terluka oleh pohon anggur hantu darah. Dengan ciri khas pohon anggur hantu darah, bahkan Tas Qian Kun pun tidak dapat menjebaknya. Jika Yang Chen tidak menggunakan metode yang tepat untuk menjebaknya di lingkup taman obat, mungkin pohon anggur hantu darah sudah keluar dari taman obat dan dibunuh di Istana Chunyang. Satu-satunya hal yang membuat Yang Chen menyesal adalah terlalu sulit untuk meningkatkan pohon anggur hantu darah, dan darah non-master tidak dapat digunakan. Untungnya, sekarang pohon anggur hantu darahnya telah mencicipi darah master panggung kuasi Dacheng selama ratusan tahun. Meski belum dewasa, ia baru saja melewati masa paling rentan di masa remaja, cukup untuk melindungi dirinya di dunia ini. Namun, jika pohon anggur hantu darah ini ingin ditingkatkan lagi, ia harus menyedot darah seorang master dengan basis budidaya yang lebih tinggi daripada penatua Hua Wanting pada saat itu. Artinya pasti ada master tahap Dacheng yang darahnya dihisap oleh sulur hantu darah. Sekarang, Yang Chen tidak menyangka pohon anggur hantu darah dapat ditingkatkan sama sekali. Dengan hati-hati memasuki taman obat, Yang Chen berjalan ke sisi tanaman anggur hantu darah dan mulai bersiap untuk memurnikan tanaman anggur hantu darah. Pemurnian ini bukan untuk secara langsung mengubah Blood Phantom Fin menjadi pedang terbang, tetapi untuk menandai Blood Phantom Fin dengan jejak kesadaran spiritual Yang Chen, sehingga Blood Phantom Fin mengenali Yang Chen sebagai tuannya, tidak lagi menembak ke arah Yang Chen, dan sejak saat itu menuruti perintah Yang Chen. Proses penyempurnaannya dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan Yang Chen sudah siap. Pohon anggur iblis darah itu sendiri sangat beracun. Yang Chen mengendalikan kebun obat untuk menutup sementara area ini, sehingga racunnya tidak mempengaruhi bahan obat lain di kebun obat. Dia bahkan mengoleskan penawarnya ke seluruh tubuhnya sebelum mendekat seolah sedang menginjak es tipis. Tidak mungkin untuk memurnikan Blood Demon Fin tanpa kontak. Dalam keadaan normal, dengan basis budidaya tahap awal Yang Chen, begitu dia menyentuhnya, dia akan segera tersedot ke dalam manusia oleh Blood Demon Fin. Yang Chen harus mengandalkan metode yang dia tahu untuk menangani Blood Demon Fin di kehidupan sebelumnya. Dia mengoleskan lapisan tebal obat untuk menahan Blood Demon Fin di tangannya dan menjadi seperti sarung tangan sebelum dia berani menyentuhnya. Karena kekangan obat Yang Chen, Blood Demon Fin tampak sangat putus asa.
Ini juga memudahkan Yang Chen untuk menundukkannya. Kesadaran spiritual yang kuat langsung melewati tanaman merambat dari Blood Demon Fin dan bergegas ke tanaman Blood Demon Fin. Tiba-tiba, di lautan kesadaran Yang Chen, ada bayangan Blood Demon Fin yang ganas. Tanaman merambat berwarna darah itu seperti ular berbisa hidup, mengamuk dengan liar di lautan kesadaran Yang Chen. Sayangnya, di lautan kesadaran Yang Chen, selain sungai berdarah, ada bayangan kayu ilahi penglai, api sejati matahari, dan api inti bumi, ditambah jembatan yang dibangun oleh lapisan bumi kelima dan tanduk sapi hijau. Benda-benda ini, tidak peduli yang mana yang diambil, mustahil bagi Blood Demon Fin untuk melukainya. Tidak peduli betapa gilanya tanaman merambat dari Blood Demon Fin, selama itu menyentuh apapun di lautan kesadaran, itu akan dikeluarkan. Segera, tanaman merambat berwarna darah menemukan bahwa penglai Divine Wood raksasa yang menjulang tinggi tidak menimbulkan bahaya sama sekali ketika menjeratnya, tetapi ketika menyentuh api sejati matahari dan api inti bumi, ia akan terluka. Satu-satunya hal yang dapat diterima tampaknya adalah lapisan bumi kelima. Lapisan bumi kelima adalah tempat favorit bagi tanaman berkayu untuk berakar. Hantu dari Blood Demon Fin segera menemukan hal ini, dan dengan cepat berakar di lapisan bumi kelima, dan kemudian mulai mencoba menyerang jembatan tanduk sapi yang besar. Yang Chen telah mengendalikan segala sesuatu di lautan kesadaran dan mengamati segalanya. Blood Demon Fin membungkus tanduknya, tetapi ternyata kedua tanduk itu kosong, tidak ada darah untuk dihisap sama sekali. Pada akhirnya, Blood Demon Fin memusatkan semua tanaman merambat di sungai berdarah. Sungai berdarah juga merupakan hal yang paling dekat dengan darah, tapi itu adalah hal yang paling naluriah bagi Blood Demon Fin. Pada langkah terakhir, Blood Demon Fin yang tidak menyerah langsung mengendalikan sebatang pohon anggur kecil ke dalam sungai darah. Hantu pohon anggur setan darah di lautan kesadaran, pada saat tanaman merambat menyentuh sungai darah, tiba-tiba semuanya layu, bergetar hebat, dan hampir pecah. Bagaimanapun, pohon anggur tidak dapat ditarik keluar dari sungai darah. Getaran yang hebat berlangsung selama beberapa saat, dan Yang Chen merasakan keinginan yang kuat untuk menundukkan. Dengan gerakan pikirannya, sungai darah segera melepaskan tanaman merambat, dan hantu Blood Demon Fin langsung mencabut tanaman merambat, dan tanaman itu menyusut menjadi bola, dan tidak berani bergerak. Kesadaran spiritual Yang Chen langsung menembus ke dalam hantu, dan kemudian, dengan sedikit gerakan, tanaman merambat dari Blood Demon Fin mulai melambai dengan liar di lautan kesadaran. Semuanya sesuai keinginan Yang Chen, dan akhirnya, di bawah kendali Yang Chen, Blood Demon Fin membungkus tanaman merambat di sekitar batang utama penglai Divine Wood. Kombinasi Yin dan Yang adalah cara yang tepat. Pada langkah ini, Yang Chen membuka matanya. Blood Demon Fin di depannya sudah memiliki rasa keintiman yang tidak bisa dijelaskan. Yang Chen mencoba menggerakkan pikirannya, dan sebatang pohon anggur segera muncul seperti ular, dan dengan ringan berputar di sekitar Yang Chen, tetapi tidak pernah menyentuh Yang Chen. Pada titik ini, Yang Chen dianggap telah menaklukkan pohon anggur iblis darah, berjalan keluar dari kebun obat, menjepit jari-jarinya, segala sesuatu di lautan kesadarannya hampir hanya masalah waktu, tetapi di luar sudah 2 bulan penuh. Sepertinya waktunya tepat, dan bertepatan dengan waktu bimbingan yang diatur oleh Yang Chen. Untungnya, bimbingan Yang Chen cukup untuk terakhir kalinya, dan sebelumnya, Yang Chen pernah ke Villa 9 Bumi dan Villa Yisiu sekali, jadi tidak terlalu banyak orang yang membutuhkan bimbingan. Kali ini, setelah Yang Chen secara rutin memberikan bimbingan kepada para murid, dia kembali menganggur. Omong-omong, Yang Chen, murid pelatihan, adalah yang paling santai di antara murid pelatihan sebelumnya. Panduan rincinya secara langsung membuat mereka yang memiliki landasan untuk berkultivasi tidak perlu khawatir menghadapi masalah yang lebih besar setidaknya selama setengah tahun atau bahkan 1 tahun. Secara relatif, tampaknya Yang Chen, murid pelatihan, agak menganggur. Namun, inilah efek yang diinginkan Yang Chen, mewariskan kekuasaan berarti mewariskan kekuasaan, tetapi budidayanya sendiri tidak boleh ketinggalan. Keadaan saat ini merupakan keadaan yang paling ideal. Episode 286. Setelah menaklukkan pohon anggur hantu darah, Yang Chen tidak terlalu ingin memurnikan embrio pedang pohon anggur hantu darah, tetapi memulai hal lain yang telah direncanakan di Sekte Awan Biru, untuk meningkatkan kekuatan roh kayu kedua miliknya. Pohon anggur hantu darah hampir merupakan tanaman kayu kedua yang paling murni, hampir sebanding dengan kayu ilahi penglai dari kayu pertama. Jika tidak, Yang Chen tidak akan bersusah payah menggunakan pohon anggur hantu darah sebagai pedang terbang kayu kedua miliknya. Kekuatan roh kayu pertama telah diubah menjadi kekuatan roh dari kayu ilahi penglai, tentunya Yang Chen juga akan menjadi kekuatan roh dari pohon anggur hantu darah, sehingga ketika dia menggunakan pedang terbang pohon anggur hantu darah di masa depan, itu akan lebih kompatibel. Yang Chen sudah pernah melakukan hal seperti itu sekali. Terakhir kali dia menggunakan akar utama kayu ilahi penglai untuk menambahkannya ke pil pembangunan pondasi. Kali ini, Yang Chen memilih metode yang sama. Dengan pengalaman menyempurnakan pil pembangun fondasi kayu kelas 3 terakhir kali, Yang Chen kali ini jauh lebih santai. Namun, hanya ada satu pohon anggur hantu darah, yang tidak dapat dibandingkan dengan hutan kayu ilahi penglai. Yang Chen hanya bisa menggunakan tanaman merambat dari pohon anggur hantu darah sebagai obat. Kali ini, Yang Chen hanya membutuhkan waktu sebulan untuk menyempurnakan pil pembangun fondasi. Bagaimanapun, Yang Chen sudah membangun tahap pembangunan fondasi. Yang dia inginkan hanyalah perubahan kekuatan roh. Dia tidak membutuhkan pil obat kelas 3 dengan kualitas tinggi, selama pil obat kelas 1 sudah cukup.
Setelah membangun fondasi, banyak hal menjadi lebih sederhana. Sebelum tidak ada pembangunan fondasi, maka diperlukan waktu yang lama sebelum membangun fondasi. Setelah membangun fondasi, hanya membutuhkan waktu yang singkat. Setelah meminum pil pembangun fondasi kayu kedua ini, kekuatan roh kayu kedua di tubuh Yang Chen memulai transformasi pertamanya, dari kekuatan roh kayu kedua yang biasa menjadi kekuatan roh pohon anggur hantu darah yang lebih maju. Proses ini lambat dan stabil. Setelah Yang Chen mengalami transformasi kekuatan roh kayu pertama dan transformasi esensi sejati bumi kelima, setelah Yang Chen menaklukkan tubuh pohon anggur hantu darah, tidak akan ada masalah sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Yang Chen telah berhasil mengubah kekuatan roh kayu keduanya menjadi kekuatan roh anggur iblis darah. Pada saat kekuatan roh kayu kedua berhasil diubah, sulur hantu darah di lautan kesadaran mulai benar-benar mengembun menjadi objek nyata, dan tidak lagi dalam keadaan tidak dapat disentuh sama sekali. Di tengah suara gemuruh, lautan kesadaran Yang Chen meluas sekali lagi. Namun perluasan kali ini tidak besar. Itu hanya sekitar 50% lebih besar dari sebelumnya, tapi itu telah memperluas lautan kesadaran Yang Chen hingga radius 100 hektar. Kayu ilahi pengelai juga tampak tumbuh subur kembali karena keharmonisan Yin dan Yang. Pilar raksasa yang menopang langit lebih tinggi, dan bahkan langit lautan kesadaran pun tampak lebih tinggi. Kesadaran spiritualnya, yang telah mencapai puncak tahap jidan, tampaknya telah maju pesat setelah perubahan ini, menerobos rintangan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan dan langsung menuju ke tahap awal Yuanying. Ini hanyalah kejutan yang tidak terduga. Bahkan Yang Chen tidak berpikir bahwa suatu hari dia bisa memiliki kesadaran spiritual yang kuat dari tahap awal Yuanying ketika dia berada di tahap awal yayasan. Kekuatan seni rahasia tiga kemurnian membuat Yang Chen memiliki definisi baru tentang kekuatan Tuan Tua Agung yang agung. Kesadaran spiritualnya memasuki tahap Yuanying, dan Yang Chen sepertinya tiba-tiba memasuki dunia baru. Di dunia ini, meskipun Yang Chen telah memasukinya di kehidupan sebelumnya, dunia ini tidak sejelas dan beragam seperti sekarang. Setidaknya kompleksitas lautan kesadaran sudah tak tertandingi oleh kehidupan Yang Chen sebelumnya, bahkan jika dia mencapai tingkat prinsip besar keabadian emas. Setelah transformasi ini, kekuatan roh kayu kedua hampir berkurang 2/3-nya, hanya menyisakan 1/3-nya, tetapi kualitasnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Yang Chen mengonsumsi 2 buah yang dalam, dan setelah semua kekuatan spiritual terisi, dia berhenti. Segalanya tampak sesuai rencana Yang Chen, dan kehidupan muridnya tenang dan teratur. Tidak ada tekanan bagi Yang Chen untuk menginstruksikan murid sekte luar, dan itu tidak menunda budidaya Yang Chen. Setelah transformasi kekuatan roh kayu kedua, Yang Chen sekali lagi menginstruksikan murid sekte luar, dan kemudian menyambut 2 tamu istimewa. Orang-orang yang datang ke Villa Gunung Sembilan Bumi untuk menemukan Yang Chen adalah 2 teman lama dari aula eksentrik yang baru-baru ini menjadi terkenal di Istana Chunyang. Si Kui dan si Esa tidak tahu kemana mereka pergi bersama kepala istana. Hampir setengah tahun setelah Yang Chen kembali ke Istana Chunyang, mereka muncul di depan Yang Chen. Kamu sungguh santai. Si Kui dan si Esa senang, sepertinya mereka bersenang-senang selama ini. Setelah bertemu, si Kui mengucapkan kalimat seperti itu. Bagaimana kedua kakek punya waktu untuk datang? Yang Chen juga tersenyum lebar dan menyapa keduanya. Karena kedua orang tersebut memiliki basis budidaya tahap Yuanying, mereka langsung dipromosikan menjadi tetua oleh kepala istana. Dari segi senioritas, mereka adalah generasi yang sama dengan kepala istana dan Wang Yong, jadi Yang Chen hanya bisa menyebut mereka kakek. Omong kosong sekali kakek, jangan berikan ini pada kami. Ketika mereka mendengar Yang Chen benar-benar memanggil mereka seperti ini, wajah kedua pria itu langsung terkulai. Agaknya, hal yang paling tidak nyaman dalam sekte ini termasuk hubungan senioritas yang rumit, yang membuat kedua pria yang selalu bebas menjadi sangat tidak nyaman. Setelah melampiaskan kekesalannya, keduanya akhirnya menyatakan niatnya untuk datang ke sini. Selama ini, mereka berdua berada di bawah bimbingan kepala istana di Istana Chunyang, mempelajari beberapa hal tentang pemurnian dan alkimia. Meskipun mereka memahami banyak hal, bagaimanapun juga, hal-hal yang dikumpulkan oleh Istana Chunyang adalah untuk dikembangkan oleh para pembudidaya, bukan untuk monster, dan masih banyak hal yang tidak dapat mereka pahami. Setelah memikirkannya, mereka hanya bisa mendatangi Yang Chen. Secara kebetulan, keduanya ingin berkorban untuk menyempurnakan senjata ajaib sumber kehidupan mereka. Ngomong-ngomong, monster biasanya akan mengorbankan bagian tubuh aslinya sebagai senjata ajaib sumber kehidupan, dan si Kui serta si Esa tidak terkecuali. Si Kui memilih 4 taring beracun di mulutnya, dan si Esa memilih penyengat ekor kalajengking. Monster secara naluriah akan menggunakan bagian terkuat dari tubuh mereka sebagai senjata sihir naluriah mereka sendiri, tapi metode ini terlalu primitif. Setelah melihat teknik pemurnian para kultivator, si Kui dan si Esa pun mulai mempunyai ide-ide baru. Senjata ajaib sumber kehidupan mereka tidak sekeras sebelumnya. Secara naluriah, keduanya memikirkan Yang Chen. Ada banyak sekali rahasia yang tidak dapat diketahui orang tentang Yang Chen, tetapi si Kui dan si Esa tidak memberitahu orang lain. Mereka baru saja menemukan waktu luang dan pergi ke sisi Yang Chen untuk mendiskusikan hal ini dengan Yang Chen. Yang Chen senang membicarakan hal ini dengan kedua orang itu. Ini akan menjadi bagian dari kekuatan tempur Istana Chunyang di masa depan. Yang Chen berharap Istana Chunyang menjadi lebih kuat. Disengaja atau tidak, dia mulai menunjukkan beberapa hal yang dia ketahui. Kedua senior Nas Chen Soul langsung tinggal di Villa Gunung Sembilan Bumi.
Ketika mereka tidak melakukan apapun, mereka akan mendiskusikan pemurnian dengan Yang Chen. Ada banyak arah yang tidak pernah terpikirkan oleh Si Kui dan Si Esa sebelumnya. Setelah diskusi ini, keduanya tiba-tiba merasa tercerahkan. Konsep pemurnian mulai menjadi lebih jelas dari hari ke hari. Pada hari tertentu ketika semua orang sedang berdiskusi dengan penuh semangat, Xiang Haifeng tiba-tiba bergegas ke Villa Gunung Sembilan Bumi. Yang Chen, baru saja paman bela diri Wang Yong tiba-tiba pergi. Dia meninggalkan pesan untuk kuberitahukan padamu. Ketika Xiang Haifeng melihat Yang Chen, dia segera berkata dengan cemas, dia mengatakan bahwa tuanmu diserang dan terluka. Dia sudah bergegas untuk membantu. Begitu suara Xiang Haifeng turun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin dan seluruh tubuhnya menggigil. Episode 287. Bukan hanya Xiang Haifeng, bahkan Si Kui dan Si Esa di sebelahnya pun merasakan hawa dingin yang sama, seolah-olah mereka tiba-tiba berada di dunia es dan salju, membuat orang menggigil tak terkendali. Sumber rasa dinginnya, semua orang tahu, ada pada Yang Chen. Namun tak lama kemudian mereka bertiga mengerti bahwa ini bukanlah aura dingin, melainkan aura pembunuh. Aura pembunuh yang mengerikan membuat mereka bertiga merasa kedinginan. Si Kui dan Si Esa sedikit lebih baik, tapi Xiang Haifeng langsung membuat suara giginya bergetar. Si Esa langsung menemukan sesuatu yang salah dan buru-buru berteriak, apa yang kamu lakukan? Itu bukan tuan dari Sangguan Sang. Petik 2. Aura pembunuh tiba-tiba menghilang, tetapi Yang Chen masih memasang wajah dingin dan berkata kepada Xiang Haifeng, maaf, kakak senior Sangguan, saya sedikit kehilangan ketenangan. Tahukah Anda siapa yang melakukannya? Petik 2. Xiang Haifeng masih shock. Adegan tadi membuatnya takut setengah mati, seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian yang ganas. Untungnya, Yang Chen berhenti tepat waktu, jika tidak, Xiang Haifeng mungkin akan membodohi dirinya sendiri saat itu juga. Jika mereka bertiga tahu bahwa sungai berdarah Yang Chen telah sepenuhnya digunakan untuk merendam pedang pemenggalan abadi, dan niat membunuh yang dilepaskan paling banyak hanya 1%, siapa yang tahu bagaimana perasaan mereka? Saya belum tahu. Xiang Haifeng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan rasa takut yang masih ada, paman bela diri sedang terburu-buru ketika dia pergi, dia tidak banyak bicara, dia hanya memintaku untuk memberitahumu. Saat dia mengatakan ini, seolah-olah dia teringat sesuatu, Xiang Haifeng mengeluarkan kompas, inilah yang ditinggalkan oleh guru paman bela diri untukmu, mengatakan bahwa ini dapat digunakan untuk menemukan guru paman bela diri sendiri. Yang Chen mengambil kompas dan membawanya untuk melihatnya dengan cermat. Dia segera mengerti bahwa ini adalah kompas untuk memeriksa sesuatu di tubuh Wang Yong, yang mungkin juga merupakan tas Qiankun. Dia segera mengerti di dalam hatinya. Wang Yong tentu saja tidak tahu siapa yang menyakiti Gao Yue, tapi Gao Yue pasti membawa senjata ajaib. Ketika dia dalam bahaya, selama itu diaktifkan, itu bisa memberitahu Wang Yong sendiri. Ini adalah metode peringatan yang relatif brilian, namun hanya ahli Nas Chen Soul yang bisa menyempurnakannya. Tapi Yang Chen juga sangat cemas. Peringatan akan adanya luka serius menandakan bahwa mereka telah diserang oleh kekuatan yang kuat. Dia tidak tahu di mana Gao Yue berada. Jika Wang Yong tidak bisa mengejar ketinggalan, mungkin akan ada konsekuensi yang serius. Wang Yong pergi dengan tergesa-gesa, mungkin karena alasan ini. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia berdiri dan hendak bergegas keluar. Namun setelah berpikir sejenak, dia berhenti dan tiba-tiba berbalik untuk bertanya, kalian berdua, ikut aku. Mata Si Kui membelalak. Apa yang sedang kamu lakukan? Membunuh. Yang Chen tidak menyembunyikan aura pembunuhnya sama sekali saat dia berkata pada keduanya. Adik Yang, Sangguan Feng kaget. Dia tidak ingin melihat Yang Chen terbunuh seperti itu. Secara khusus, dia juga membawa Si Kui dan Si Esa, dua master aula eksentrik di alam Yuanying. Begitu sesuatu terjadi, Istana Cunyang mungkin akan mendapat masalah besar. Kakak senior Sangguan, jangan hentikan aku. Begitu Sangguan Feng membuka mulutnya, Yang Chen tahu apa yang ingin dia katakan, mereka berani menyakiti tuanku. Bahkan Raja Surga pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Menurut Anda mengapa Grandmaster meminta Anda memberitahu saya? Petik 2. Sangguan Feng tertegun, dan kemudian dia tidak dapat berbicara lagi. Pengaturan Wang Yong memang memiliki arti tertentu. Kalau tidak, dia, penguasa alam Yuanying sudah cukup. Mengapa dia memintanya untuk memberitahu Yang Chen? Kakak senior, bantu aku tinggal di sini selama beberapa bulan. Aku akan segera kembali. Yang Chen mengulurkan tangan dan menarik Sangguan Feng ke tempat duduknya. Lalu dia menunjuk ke Si Kui dan Si Esa dan berbalik. Si Kui dan Si Esa bergabung dengan Istana Cunyang dalam 2 tahun terakhir. Mereka mengikuti aturan, tapi mereka juga cukup tertekan. Saat mereka menjadi monster, mereka bebas. Selama kekuatannya tidak melebihi mereka, mereka bisa membunuh mereka jika mereka mau. Setelah menahan diri selama 2 tahun, ketika Yang Chen menyebutkan membawa mereka untuk membunuh orang, mereka segera mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saudara muda Yang, hati-hati. Sangguan Feng tahu bahwa tidak ada cara untuk menghentikan Yang Chen. Dia hanya bisa membiarkannya berhati-hati. Yang Chen tidak melihat ke belakang. Dia melambaikan tangannya ke belakang dan langsung menghilang di depan pintu. Hanya Sangguan Feng yang tersisa di kamar Villa Gunung Sembilan Bumi. Dia menghela nafas. Dia tidak tahu apakah Grandmaster Wang Yong memintanya untuk memberitahu Yang Chen benar atau salah. Majikannya terluka parah, dan dia belum ditemukan. Yang Chen tidak terlalu peduli.
Dia langsung memanggil pesawat ulang-alik itu, lalu membawa si Kui dan si Esa ke atas. Pesawat ulang-alik itu mengeluarkan cahaya menyilaukan di udara dan menghilang di Villa Gunung Sembilan Bumi dalam sekejap. Memegang kompas yang diberikan oleh Grandmaster Wang Yong di tangannya, Yang Chen mulai menyesuaikan arah. Dia telah bersantai di Villa Gunung Sembilan Bumi selama beberapa bulan terakhir. Dia tidak tahu kemana Gao Yue pergi untuk mengumpulkan materi. Sekarang setelah dia mengikuti kompas Wang Yong, dia menemukan bahwa arah Gao Yue kemungkinan besar adalah pegunungan 100.000 di gurun selatan. Awalnya, dia mengira Gao Yue hanya membeli bahan melalui toko Rui, tetapi setelah mengetahui bahwa Gao Yue mungkin pergi ke pegunungan 100.000, Yang Chen mengerti bahwa itu tidak sesederhana itu. Pegunungan 100.000 masuk jauh ke dalam gurun selatan, jauh dari tempat tinggal orang biasa. Bahkan orang biadab yang paling biadab pun akan kesulitan membangun pijakan di sana. Di pegunungan 100.000, binatang iblis ada di mana-mana. Kecuali para penggarap, hampir tidak ada yang menginjakkan kaki di sana. Namun, tempat liar ini sangat kaya akan sumber daya. Karena tidak dapat diakses, harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan dan ditanam di sini. Demikian pula, terdapat juga deposit mineral yang sangat kaya di bawah tanah. Banyak bahan pemurnian tingkat tinggi berasal dari pegunungan 100.000. Gao Yue mungkin juga ingin mencari beberapa material, jadi dia datang ke tempat ini. Ada banyak pembudidaya dan binatang iblis di sini. Tidak hanya kultivator yang saleh, bahkan kultivator iblis pun sering muncul di sini. Dapat dikatakan bahwa pegunungan 100.000 di gurun selatan adalah tempat yang paling sulit diatur. Semuanya ditentukan oleh kekuatan. Tidak ada alasan, kelangsungan hidup adalah alasan yang paling penting. Di antara para penggarap, antara yang benar dan yang jahat, antara binatang iblis, ada begitu banyak pertempuran sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Segala sesuatu yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan sekte atau kekuatan apapun. Setiap orang melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa keraguan sedikitpun. Itu juga merupakan tempat berbahaya bagi semua jenis kultivator untuk mengasah pengalaman hidup dan mati mereka. Dalam hatinya, dia sangat cemas. Yang Chen bahkan merasa menyesal. Bagaimana mungkin dia hanya memikirkan kehangatan bisa mendapatkan pedang sinar cerah, tapi mengabaikan bahaya besar yang harus ditanggung Gao Yue. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak pesawat ulang-alik itu hingga ekstrim. Hampir secepat kilat mengikuti jejak Wang Yong. Saat Gao Yue menyempurnakan pedang sinar cerah di kehidupan sebelumnya, itu tidak terlalu melelahkan. Bisa diasumsikan bahwa kedatangan Yang Chen dalam kehidupan ini telah mengubah banyak hal. Yang Chen terus-menerus berdoa dalam hatinya agar tidak ada hal buruk yang terjadi pada tuannya. Cedera serius adalah cedera serius. Selama masih ada secercah kehidupan, Yang Chen yakin dia bisa menariknya kembali dari garis hidup dan mati. Semakin cemas dia, Yang Chen menjadi lebih tenang. Episode 288. Pegunungan 100.000 tidak seperti jurang kejatuhan abadi, di mana masih ada Wuxiong. Tanpa penatua Wuxiong, akan ada penatua lain yang mengambil alih. Pegunungan 100.000 sama sekali tidak seperti ini. Itu hanyalah tempat di mana kepalanya lebih besar. Jika dia ingin mendapatkan keadilan atas cederanya Gao Yue, tidak ada kemungkinan lain kecuali menjadi lebih kejam dari musuh. Bahkan dengan kecepatan pesawat ulang-alik Yang Chen, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencapai pegunungan 100.000 dari Istana Chunyang. Wang Yong tidak tahu pedang terbang bagus apa yang ada di tangannya. Dia berjalan setengah hari sebelumnya, tapi dia selalu di depan Yang Chen dan tidak bisa mengejar ketinggalan. Namun, ini juga membuat Yang Chen merasa sedikit lega. Semakin cepat kecepatan Wang Yong, semakin besar kemungkinan untuk mengejar Gao Yue. Yang Chen hanya bisa berdoa agar Gao Yue hanya terluka dan tidak terbunuh. Jika tidak, bahkan jika pedang pemenggalan abadi dihancurkan, Yang Chen akan membasuh pegunungan 100.000 dengan darah. Ketika Si Kui dan Si Esa masih bertanya-tanya tentang kecepatan pesawat ulang-alik, Yang Chen memikirkan apakah 2 master binatang iblis tahap Yuanying sudah cukup. Setelah masa lalu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Yang Chen tidak ingin balas dendamnya gagal, melainkan membuat dirinya terbunuh. Pohon anggur iblis darah sudah berada di bawah komandonya. Ngomong-ngomong, itu bisa menandingi master panggung Yuanying, tapi Yang Chen tidak keberatan memiliki beberapa pembantu lagi. Sungai berdarah di lautan kesadaran tidak dapat digunakan. Setelah memikirkannya, Yang Chen hanya dapat memikirkan Wan Qian dan murid-muridnya di Istana Kubah Taman Pengobatan. 6 orang, 1 di tahap tengah Yuanying, 5 di tahap tengah Jidan, kekuatan 5 peserta magang sangat rata-rata. Awalnya ketika mereka berada di Sekte Awan Biru, mereka juga merupakan karakter yang kuat. Sayangnya, mereka kini menjadi idiot. Idiot memang idiot, tapi ke-6 orang itu hanya kehilangan seluruh kesadaran aktifnya, beberapa ingatan yang mengakar masih ada, dan bahkan naluri kultivasi masih ada. Pada hari-hari ketika Yang Chen mengabaikan mereka di dalam kubah, ke-6 orang itu duduk tak bergerak di aula kubah dan diam-diam mempraktikkan metode kultivasi terpenting mereka. Ini adalah sedikit hipnosis dalam God Sucking Art Yang Chen. Itu membuat mereka hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Sebelum Yang Chen memanggil mereka, mereka hanya bisa berkultivasi dan tidak ada yang lain. Tapi sekarang, Yang Chen membutuhkan kekuatan mereka. Sekarang 6 ahli telah kehilangan kesadaran mereka, selain membunuh mereka, Yang Chen hanya bisa memurnikan mereka menjadi boneka. Namun, Yang Chen berharap boneka itu berbeda dari boneka biasa. Ia berharap mereka tidak memiliki kesadaran aktif,
Namun di lain waktu, mereka tetap sama persis dengan kultivator biasa. Artinya, mereka juga bisa menjadi wayang yang lebih mahir dibandingkan wayang biasa. Mungkin lebih tepat menggambarkan mereka sebagai budak yang setia. Metode yang digunakan Yang Chen bukanlah untuk menghapus semua pikiran mereka, tetapi membuat mereka hanya mendengarkan perintah Yang Chen dan bekerja untuk Yang Chen tanpa gangguan apapun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada masalah yang perlu dipertimbangkan, hanya budak yang mengikuti perintah Yang Chen. Omong-omong, efek kultivasi 6 orang selama periode waktu ini jauh lebih baik daripada efek pengasingan 6 orang pada saat yang sama. Belum lagi, itu adalah hal tersulit yang dicapai oleh seorang kultivator normal dalam proses kultivasi. Sekarang, mereka berenam tidak perlu khawatir tentang roh jahat apapun selama proses kultivasi mereka, apalagi hal-hal seperti menerobos ke alam berikutnya. Saat mereka fokus, teknik kultivasi mereka mengalir lebih lancar dari sebelumnya, dan basis kultivasi mereka juga sedikit meningkat. Yang harus dilakukan Yang Chen sekarang adalah menjadikan beberapa orang sebagai boneka budaknya yang setia. Hal ini memerlukan teknik khusus dan kesadaran spiritual yang kuat. Wan Qian sekarang hanya terhipnotis oleh Yang Chen, tapi dia berada di tahap tengah tahap Yuanying. Jika dia ingin memerintahnya seperti jari, kesadaran spiritual Yang Chen saat ini tidak dapat mencapainya. Namun, 5 murid Wan Qian semuanya berada di tahap tengah tahap Jidan. Dengan kekuatan kesadaran spiritual tahap awal Yuanying Yang Chen saat ini, itu sudah cukup baginya untuk menyelesaikan kendali 5 master tahap Jidan. Kontrol semacam ini adalah menanamkan tanda kesadaran spiritual khusus Yang Chen di lautan kesadaran 5 orang, dan kemudian mencapai tujuan mengendalikan tubuh 5 orang. Hanya Yang Chen, seseorang dengan kesadaran spiritual yang luar biasa kuat, yang benar-benar dapat mengendalikan beberapa orang pada saat yang bersamaan. 5 murid perempuan, termasuk Wan Qian, semuanya memiliki atribut logam, dan paling cocok untuk dibudidayakan di kubah taman obat. Melalui kubah taman obat, ketika Yang Chen melakukan teknik tersebut, dia tidak akan membiarkan si Kui dan si Esa melihat sesuatu yang salah. Karena tidak perlu memurnikan seluruh tubuh target, cukup mengontrol kesadaran spiritualnya, orang tersebut tetaplah orang hidup asli, ditambah kelima orang tersebut sudah kehilangan kewarasannya, tingkat kesulitannya pun lebih rendah. Dalam perjalanan, Yang Chen tidak memasuki aula kubah, hanya memegang tutup botol di tangannya. Butuh waktu kurang dari 20 hari dan dia telah menyelesaikan kendali penuh atas kelima wanita tersebut. Si Kui dan si Esa berada di samping Yang Chen, tetapi mereka hanya berpikir bahwa Yang Chen dengan sengaja memperbaiki tutup botol dengan caranya sendiri, dan tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. 5 master tahap Jidan atribut logam memiliki basis budidaya yang seimbang, yang tepat untuk formasi dalam pikiran Yang Chen, formasi peri misterius 5 arah. Formasi 5 orang, menurut posisi 5 dunia, bisa meletus dengan kekuatan serangan yang lebih kuat dari gabungan 5 orang. Namun, pembentukan 5 wanita itu jelas merupakan salah satu trik Yang Chen. Setelah Yang Chen menjebak kelima orang tersebut, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengubah penampilan mereka. Selama mereka muncul, mereka mungkin akan menarik perhatian semua orang. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, Yang Chen tidak akan menggunakannya, sama seperti dia tidak akan dengan mudah menggunakan sungai berdarah. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Chen dan kedua monster itu menghabiskan perjalanan dalam diam. Sepanjang jalan, ekspresi Yang Chen sangat tenang, tapi si Kui dan si Esa sama-sama merupakan karakter kejam yang membunuh orang. Secara alami, mereka bisa merasakan jenis badai yang tertahan dalam ketenangan Yang Chen. Dia takut begitu dia mendapat kabar buruk, Yang Chen pasti akan memulai pembantaian. Saya tidak tahu mengapa, meskipun si Kui dan si Esa sudah menguasai tahap Yuanying, mereka masih memiliki sedikit rasa takut pada Yang Chen. Ini adalah naluri monster, dan tidak ada hubungannya dengan basis budidaya. Bahkan mereka tidak bisa mengatakan alasannya. Tampaknya sosok Wang Yong akhirnya berhenti bergerak dan berhenti di suatu tempat. Di bawah kegembiraan Yang Chen, dia mengendalikan pesawat ulang-alik dan dengan cepat mendekatinya. Kedua belah pihak awalnya berjarak kurang dari 1 hari perjalanan. Yang Chen hanya menghabiskan setengah hari lagi dan menemukan bahwa penunjuk kompas bergetar, menunjukkan bahwa sosok Wang Yong ada di dekatnya. Sikat, pesawat ulang-alik itu langsung diambil kembali oleh Yang Chen, dan sosok ketiga orang itu segera muncul dari udara tipis. Setelah bosan selama hampir sebulan, si Kui dan si Esa sudah bosan dan mulai menggerakkan tangan dan kaki mereka dengan panik. Kesadaran spiritual Yang Chen terbuka dengan liar, dan benang kesadaran spiritual terlempar ke segala arah dalam sekejap, merasakan situasi sekitarnya. Segera setelah itu, sosoknya bergetar dan dia menemukan lokasi leluhur majikannya Wang Yong. Bersama dengan sosok Wang Yong, itu adalah tuannya Gao Yue, yang sudah lama dikenal Yang Chen. Pada saat ini, Gao Yue sedang berbaring di antara tangan Wang Yong, tangan dan kakinya tergantung dengan lembut. Jika tidak ada nafas di mulut dan hidungnya, Yang Chen mungkin curiga dia telah meninggal. Sadar akan situasi ini, Yang Chen akhirnya menghela nafas lega, tuannya masih hidup, lalu semuanya baik-baik saja. Episode 289. Hai, Wang Yong yang baru saja menemukan Gao Yue dan menstabilkan lukanya terkejut dan menemukan sosok Yang Chen. Dia mengira Yang Chen akan menemuinya dalam perjalanan pulang beberapa hari kemudian, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen akan datang begitu cepat. Namun, Yang Chen selalu memiliki kinerja luar biasa, dan ini bukan apa-apa.
Bagaimana kabar guru? Yang Chen bergegas ke sisi Wang Yong dengan kecepatan lari cepat, dengan cemas menatap Gao Yue dalam pelukan Wang Yong. Tangan dan kaki Gao Yue terkulai saat ini, wajahnya pucat, dan hampir tidak ada amarah. Dia terluka parah, memakan pil obat yang menyelamatkan nyawa, dan bertahan sampai sekarang. Wang Yong juga pandai memurnikan, tapi dia tidak mahir dalam alkimia. Menghadapi cedera Gao Yue, dia hampir bingung. Makan ini, Yang Chen langsung mengeluarkan pil obat tanpa memikirkannya dan hendak mengirimkannya ke mulut Gao Yue, tapi Gao Yue sudah tidak sadarkan diri saat ini. Bagaimana dia bisa secara sadar menelan pil obat? Ini, Wang Yong melihat pil obat itu dan merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Dia tidak bisa tidak bertanya, dia tidak khawatir Yang Chen akan menyakiti Gao Yue, tapi dia takut pil obat ini tidak akan bekerja. Pil Ganoderma Haulu. Jawaban Yang Chen membuat Wang Yong sangat gembira. Pil Ganoderma Haulu adalah obat penyembuhan. Ia menggunakan Millennium Ganoderma dan embun giok 10.000 tahun sebagai obat utama. Cedera apapun di bawah tahap Yuanying dapat dipulihkan dengan cepat. Namun, sekarang Gao Yue tidak sadarkan diri, dan tidak ada cara untuk memasukkan pil obat ke dalamnya. Yang Chen cemas dan menoleh dan melihat sekeliling. Selain dirinya, ada Wang Yong, Si Kui, dan Si Esa. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Setelah memikirkannya, Yang Chen mengertakkan gigi dan memasukkan pil Ganoderma Haulu ke dalam mulutnya. Terlepas dari guru dan muridnya, dia langsung memegang kepala Gao Yue dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Pil giok jamur Lingzi meleleh di mulutnya dan berubah menjadi cairan di mulut Yang Chen. Yang Chen perlahan menuangkannya ke dalam mulut Gao Yue, lalu dengan lembut memijat tenggorokan Gao Yue. Dengan sedikit kekuatan, seteguk air liur mengalir di sepanjang tenggorokan Gao Yue dan perlahan masuk ke perutnya. Wang Yong ada di samping, tapi ketika dia melihat tindakan Yang Chen, dia tidak menghentikannya sama sekali. Saat ini, menyelamatkan nyawa lebih penting. Bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal sepele lainnya? Meskipun ini sedikit keterlaluan, dia tidak peduli. Terlebih lagi, di antara orang-orang yang hadir, Yang Chen adalah yang paling cocok. Mereka tidak bisa membiarkan Wang Yongshe, Kui Siesa melakukan ini. Yang Chen akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Pil itu sangat efektif. Saat memasuki perut Gao Yue, langsung berubah menjadi arus hangat yang mulai menyembuhkan luka Gao Yue. Wajah Gao Yue juga terlihat lebih cerah. Siapa yang melakukannya? Melihat efek pil tersebut, Yang Chen menghela nafas lega dan segera mulai bertanya tentang situasi Gao Yue. Di hadapan master leluhurnya Wang Yong, Yang Chen tidak bisa terlalu sombong, hanya bertanya dengan nada tenang. Aku tidak tahu. Wang Yong menggelengkan kepalanya, dan matanya juga dipenuhi amarah yang tak tertahankan. Ketika aku datang, Yue kecil sudah bersembunyi di lubang tanah di sana. Namun, luka di tubuhnya sangat rumit. Banyak orang berkelahi, cedera paling serius adalah cedera punggung, mungkin serangan diam-diam dari pihak lain. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Wang Yong, Yang Chen juga mulai memeriksa dengan cermat luka di tubuh Gao Yue. Ketika kesadaran spiritualnya menyapu, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Di tubuh Gao Yue, setidaknya ada 8 luka serius. Lengannya patah, dan salah satu kakinya patah. Pada saat ini, Wang Yong telah memperbaiki dan memilah luka-lukanya, tetapi luka-luka lainnya hampir berakibat fatal. Jelas sekali, pihak lain hanya ingin membunuh dan tidak berniat mempertahankan nyawa Gao Yue. Jika Gao Yue tidak meminum pil penyelamat nyawa yang terbuat dari ginseng gunung tua terbaik yang diberikan oleh Yang Chen tepat waktu, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Meski begitu, luka Gao Yue sangat berbahaya. Jika Wang Yong dan Yang Chen datang terlambat 1 atau 2 hari, mereka mungkin tidak bisa menyelamatkan situasi. Sebelumnya, Chu Heng hanya memarahi Gao Yue sambil lalu, dan Yang Chen sudah sangat marah. Sekarang seseorang berani menyakiti Gao Yue sedemikian rupa. Kalau ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Apa yang paling tidak dapat diterima oleh Yang Chen adalah Gao Yue datang ke pegunungan 100.000 untuk menyempurnakan pedang terbang untuk Yang Chen karena kurangnya bahan. Karena Yang Chen, dia menderita luka yang sangat serius, bagaimana mungkin Yang Chen tidak marah? Tuan leluhur, materi apa yang guru cari di sini? Yang Chen dengan paksa menekan amarahnya yang besar dan bertanya pada Wang Yong. Jiwa besi matahari merah. Wang Yong juga tidak tenang, tapi dia masih memberitahukan nama materialnya kepada Yang Chen. Yue kecil bermaksud untuk menyempurnakan pedang terbang atribut api yang bagus untukmu. Dia tidak memiliki jiwa besi matahari merah. Benda ini hanya dapat ditemukan di pegunungan 100.000, jadi dia bergegas. Aku tidak menyangka akan dilawan. Sejak meminum pil Ganoderma Haulu, kulit Gao Yue jelas membaik. Luka di tubuhnya juga perlahan membaik, dan dia tampak dalam kondisi baik. Namun, tidak mungkin menyembuhkan cedera serius seperti itu dengan segera. Setidaknya butuh setengah tahun untuk pulih. Tas Qian Kun Tuan telah diambil. Yang Chen melihat lebih dekat dan menyadari bahwa tas Qian Kun di Gao Yue telah menghilang. Wang Yong pasti tidak akan menggelapkan tas Qian Kun Gao Yue. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa benda itu telah diambil. Senjata ajaib Yue kecil sekarang hanyalah pedang terbang Natal dan mantel bulu 7 burung di tubuhnya. Mantel bulu 7 burung telah dihancurkan. Jika bukan karena mutiara di bajunya, saya tidak akan bisa menemukannya. Wang Yong menahan amarahnya dan melihat Gao Yue yang tidak sadarkan diri namun masih menunjukkan sedikit rasa sakit di wajahnya.
Dia berkata dengan marah, ini adalah nasib buruk yang besar. Dia melarikan diri ke sini dan mengirimkan sinyal bahaya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ini memang sebuah keberuntungan besar dalam kemalangan. Jika tidak, Yang Chen dan Wang Yong hanya bisa menunggu berita kematian Gao Yue. Mencuri tas Qian Kun berarti ada sesuatu yang diinginkan seseorang. Yang Chen menganalisis dengan dingin, siapapun yang berani menyentuh tuanku, tidak peduli siapa itu, aku akan membiarkan mereka mati tanpa tempat pemakaman. Yang Chen, bawa Yue kecil kembali ke istana Cunyang. Aku ingin memeriksanya lagi di sini. Bajingan mana yang berani menyentuh muridku? Wang Yong juga orang yang pemarah. Perisai hampir menjadi tradisi keluarganya. Gao Yue terluka seperti ini, akan aneh jika Wang Yong bisa menanggungnya. Tuan leluhur, murid ini berpikir lebih tepat bagimu untuk mengambil kembali guru. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan langsung menolak saran Wang Yong. Mendengarkan kata-kata Yang Chen, Wang Yong sudah melotot secara langsung. Tampaknya jika Yang Chen tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, dia tidak akan sopan kepada Yang Chen. Kamu adalah leluhur tahap Yuanying. Sekalipun orang-orang itu yang melakukannya, siapa yang berani mengakuinya di depanmu? Yang Chen berkata perlahan, murid ini berbeda. Saya hanyalah generasi muda dalam tahap pendirian yayasan. Agaknya, seseorang tidak akan pernah takut untuk mengakuinya di depan murid ini. Bagaimanapun, mereka pasti akan membunuh. Murid ini ingin melihat mana yang berani menyakiti guru. Petik 2. Episode 290. Grandmasternya seperti ini, begitu pula grand muridnya. Begitu mereka berbicara, mereka akan melihat mana yang berani menyakiti orang. Si Kui dan si Esa ingin tertawa. Untungnya, keduanya mengetahui situasi saat ini, dan tidak ada yang tertawa terbahak-bahak. Wang Yong mengerang, apa yang dikatakan Yang Chen adalah kebenaran. Melihatnya, leluhur tahap Yuanying, siapa yang cukup bodoh untuk mengakui bahwa mereka telah menyerang muridnya. Sebaliknya, Yang Chen, generasi muda, mungkin bisa menipu sebagian orang agar meremehkannya. Mungkin dia bisa mengetahui siapa pelakunya. Setelah beberapa saat, Wang Yong akhirnya mengangguk dan menyetujui pernyataan Yang Chen. Baiklah, saya akan mengambil Yue kecil kembali, kamu harus berhati-hati di sini. Saat dia berkata, dia mengeluarkan beberapa benda seperti bola dari tas Qian Kun dan memberikannya kepada Yang Chen. Ini adalah beberapa manik-manik petir api yang saya sempurnakan. Sangat mematikan. Gunakan jika perlu, jangan simpan. Yang Chen mengulurkan tangan dan mengambilnya, tetapi menyerahkan botol giok kecil secara bergantian. Grandmaster, ini sebotol pil giok jamur lingsi, berikan kepada guru setiap 5 hari, dan lukanya bisa lebih baik. Keduanya peduli pada Gao Yue, dan tidak ada yang sopan, jadi mereka menerima satu sama lain. Kemudian Wang Yong memandang Yang Chen, dan melihat si Kui dan si Esa di sebelah Yang Chen, dan dia merasa lega tentang Yang Chen. Ada dua monster panggung Yuanying yang mengikuti mereka, dan kedua orang ini adalah ahli yang pandai menyembunyikan keberadaan mereka. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Temukan pelakunya, apapun latar belakangnya, bunuh dia untukku. Wang Yong berkata dengan penuh kebencian, tidak peduli seberapa besarnya, aku akan menanggungnya. Jika dia berani menyentuh Little Yue, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Petik 2. Grandmaster, berhati-hatilah. Yang Chen mengangguk, lalu melihat Wang Yong pergi bersama Gao Yue. Baru setelah sosok Wang Yong tidak lagi terlihat di udara, Yang Chen menghela nafas lega. Guru baik-baik saja, dan Wang Yong membawanya kembali, jadi perjalanannya seharusnya cukup aman. Selama dia kembali ke istana Cunyang, tidak akan ada bahaya, selama dia bisa beristirahat dengan tenang. Tapi Gao Yue terluka parah dalam serangan diam-diam, dan masalah ini tidak bisa diselesaikan. Di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya, setiap orang menggunakan cara mereka sendiri. Entah kamu mati atau aku hidup, tetapi ketika menyangkut Gao Yue, Yang Chen tidak bisa mentolerirnya, terutama ketika Gao Yue sedang mencari bahan pemurnian yang cocok untuk dirinya sendiri. Tempat keluarnya Wang Yong adalah sebuah lubang yang telah digali. Gao Yue pasti bersembunyi di dalam. Yang Chen tidak berkata apa-apa dan langsung masuk untuk melihatnya. Itu adalah lubang yang terbentuk secara alami di tanah. Tidak ada yang tahu bagaimana Gao Yue menemukannya. Setelah terluka parah, dia berjuang untuk melarikan diri ke sini. Kemudian, dia menggunakan sisa kekuatan spiritualnya untuk mengirimkan sinyal bahaya dan menutup lubang tersebut. Kemudian, dia mengalami koma. Yang Chen masih bisa melihat Gao Yue memuntahkan seteguk darah. Saat ini, darah telah merembes ke dalam tanah dan mewarnai tanah menjadi warna ungu kehitaman. Melihat ini, Yang Chen memikirkan rasa sakit yang diderita Gao Yue, dan dia membenci mereka yang melakukannya. Namun, ini bukanlah tempat terjadinya penyerangan. Kecuali Gao Yue yang melarikan diri ke sini dengan tergesa-gesa, tidak ada jejaknya. Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari sini. Setelah beberapa saat, Yang Chen keluar dari lubang dan mengubur seluruh lubang. Dia memanggil si Kui dan si Esa dan mulai pergi. Kemana kita akan pergi? Si Esa bertanya dengan santai. Tas Qian Kun Tuan dirampok, pasti ada barang bagus. Mari kita berkeliling dan melihat di mana ada pasar perdagangan, mungkin ada petunjuknya. Yang Chen marah tapi tidak gila. Dia dengan tenang menganalisis semua tempat di mana dia bisa menemukan petunjuk. Ngomong-ngomong, Gao Yue adalah cara teraman untuk mengidentifikasi pelakunya setelah dia bangun, tapi pihak lain jelas-jelas diserang secara diam-diam dari belakang.
Yang Chen tidak yakin Gao Yue mengetahui identitas pihak lain. Sebaliknya, lebih mudah mendapatkan jawaban dari beberapa aspek lain. Pegunungan besar yang tak terhitung sepenuhnya bukanlah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Setidaknya ada beberapa tempat yang relatif aman. Itu adalah tempat di mana para penggarap dan binatang iblis secara spontan terbentuk untuk melakukan transaksi sementara mereka sibuk saling membunuh. Karena ada berbagai pihak yang terlibat, semua orang sepakat bahwa mereka tidak boleh berperang di tempat tersebut, dan semua keluhan harus diselesaikan di luar. Tempat-tempat ini adalah fokus penyelidikan Yang Chen. Selama dia bisa menemukan beberapa petunjuk, Yang Chen bisa membiarkan si Kui dan si Esa berkomunikasi dengan monster di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Mungkin mereka bisa menemukan tempat kejadian itu terjadi, dan kemudian menemukan pelakunya. Dua monster kuat, di bawah instruksi Yang Chen, sekali lagi berubah menjadi bentuk aslinya. Kalajengking pasir seukuran telapak tangan dan ular berbisa seukuran telapak tangan bercokol di bahu Yang Chen. Mereka seperti dua hewan paling biasa. Pada pandangan pertama, orang lain akan berpikir bahwa mereka adalah hewan peliharaan Yang Chen, dan bahkan tidak akan berpikir bahwa mereka adalah monster. Pedang terbang juga muncul di tangan Yang Chen, yang diberikan kepada Yang Chen oleh Wu Xiong setelah Yang Chen menyempurnakan pil perebutan surga. Nilai pedang terbang sangat tinggi. Di tangan Yang Chen, ini adalah pedang terbang tingkat tertinggi selain arai pedang penjaga dari kubah taman obat. Memegangnya di tangan Yang Chen, ada postur pamer yang jelas. Yang Chen, seorang murid kecil dari tahap yayasan pendirian, sebenarnya memiliki pedang terbang yang cukup untuk digunakan oleh master tahap Yuanying. Di mata siapapun, itu sia-sia. Mereka yang berbaur di pegunungan besar yang tak terhingga setidaknya adalah penguasa panggung Jidan. Sesekali ada junior yang berada di puncak tahap pendirian yayasan, namun mereka juga berhati-hati untuk tidak menunjukkannya, karena takut menjadi sasaran. Tidak ada orang seperti Yang Chen yang berada pada tahap awal tahap pendirian yayasan dan berjalan-jalan dengan harta karun. Yang Chen tidak sengaja mencari keberadaan titik berkumpul di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Dia dengan santai menemukan arah dan mulai terbang dengan pedangnya. Kecepatan terbangnya tidak cepat, tapi cahaya pedang dilepaskan jauh, seolah dia takut orang lain tidak bisa melihatnya. Tepat setelah terbang kurang dari 2 jam, seseorang segera melihat pemandangan di sisi Yang Chen, dan kesadaran spiritual yang tampaknya kuat menyapu dengan tidak hati-hati. Yang Chen mengabaikannya dan terus terbang sendiri, tetapi pemilik kesadaran spiritual tidak dapat lagi menahan diri. Wus, cahaya pedang terbang dengan cepat dari lereng gunung dan terbang langsung menuju Yang Chen. Sebelum cahaya pedang mendekat, suara pemilik cahaya pedang sudah terdengar, "Rekan Daois, harap tunggu." Sosok Yang Chen berhenti di udara, lalu melambat dan perlahan berhenti. Di mata orang yang datang, ini jelas merupakan pertunjukan di mana dia belum sepenuhnya menguasai pedang terbang. Melihat situasi ini, orang yang datang menjadi lebih bertekad dan dengan cepat muncul di depan Yang Chen, tetapi itu adalah master panggung Jidan laki-laki. "Rekan Daois, kenapa kamu terburu-buru, mau kemana?" Ada senyuman di wajah master panggung Jidan, memandang Yang Chen seperti serigala jahat besar yang memandangi domba yang lesat. "Saya hanya ingin mencari seseorang untuk menanyakan arah." Di wajah Yang Chen, senyumannya lebih melimpah daripada senyuman master panggung Jidan, dan matanya menyipit hampir menjadi satu garis. "Kebetulan rekan Daois itu muncul, saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya nasihat." Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.